Bayangkan sebuah kota kecil di abad pertengahan, Strasbourg tahun 1518. Sebuah tempat yang sedang terhimpit kelaparan, wabah penyakit, dan tekanan sosial yang luar biasa. Namun, dari krisis itu muncul sebuah fenomena yang hampir tak masuk akal. Ratusan orang menari tanpa henti, hingga sebagian dari mereka meninggal. Inilah tragedi yang dikenal sebagai Dancing Plague tahun 1518. Salah satu peristiwa paling membingungkan dalam sejarah dunia. Semua bermula pada 14 Juli 1518. Seorang wanita bernama Frau Trovea tiba-tiba keluar rumah dan mulai menari di tengah jalan. Tidak ada musik, tidak ada perayaan, tidak ada penyebab yang jelas. Yang membuat warga terkejut, dia terus menari selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tubuhnya tampak seperti dikuasai sesuatu. Kakinya membengkak dan berdarah, tetapi gerakannya tidak berhenti. Dalam beberapa hari, sekitar 30 orang ikut menari bersamanya. Dan dalam waktu sebulan, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 400 orang. Catatan sejarah menyebut sebagian dari mereka roboh, pingsan atau meninggal karena kelelahan ekstrim, stroke, dan serangan jantung. Ini bukan tarian sukacita. Ini adalah tarian penderitaan. Untuk memahami kasus ini, kita harus melihat konteksnya. Pada tahun 1518, Strasbourg sedang berada dalam krisis berat. Paceklik dan kelaparan melanda penduduk. Wabah penyakit sebelumnya melemahkan kekebalan masyarakat. Tekanan ekonomi membuat banyak orang hidup dalam kecemasan. Kepercayaan religius yang ekstrim membuat munculnya rasa takut terhadap dosa dan hukuman ilahi. Banyak sejarawan modern berpendapat bahwa tekanan kolektif semacam ini dapat memicu fenomena psikologis massal, terutama di masyarakat yang sangat religius dan rentan secara mental. Dokter dan pejabat kota dipanggil. Menurut ilmu kedokteran abad ke-16, para penari dianggap memiliki darah terlalu panas, dan satu-satunya cara menyembuhkan adalah membiarkan mereka menari hingga panas itu keluar. Karena itu, pemerintah membangun panggung di alun-alun kota. Mereka memanggil musisi untuk mengiringi para penari. Bahkan penari profesional disewa agar pasien menari lebih teratur. Namun kebijakan ini justru memperburuk keadaan. Semakin banyak musik, semakin banyak orang yang ikut menari. Fenomena ini berubah dari insiden kecil menjadi wabah skala besar. Ketika pendekatan medis gagal total, pemerintah mencari penjelasan lain. Mungkin wabah ini adalah kutukan atau bentuk kerasukan spiritual. Pada masa itu, masyarakat sangat percaya pada Santo Vitus, sosok suci yang dianggap dapat menyembuhkan tarian tak terkendali. Akhirnya, ratusan penari dibawa dalam prosesi khusus menuju kuil Santo Vitus. Di sana, mereka menjalani ritual doa, pengasingan sementara, dan praktik yang dianggap sebagai penyucian diri. Menariknya, setelah prosesi spiritual itu dilakukan, jumlah penari mulai menurun, dan wabah tersebut perlahan selesai. Hingga hari ini, Dancing Plague tahun 1518 tetap menjadi fenomena sejarah yang tidak memiliki jawaban pasti. Apakah ini wabah psikologis massal, efek racun halusinogen, atau fenomena spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh sains modern? Kita belum tahu. Namun satu hal yang pasti, peristiwa ini mengingatkan kita betapa rapuhnya batas antara pikiran, tubuh, dan ketakutan manusia. Ketika masyarakat berada dalam tekanan besar, apapun bisa terjadi. Bahkan, sebuah kota bisa menari dalam kesurupan.